Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah bersekutu di dalam tempat kita masing-masing. Saudara, sebelum kita mulai persekutuan kita, mari saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari yang sudah kami lewati. Khususnya pada sore hari ini kami bisa duduk di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga ataupun seorang diri. Tapi kami percaya ada Tuhan Yesus yang bersama kami. Dan kami percaya Tuhan ketika hati kami angkat untuk menyembah Tuhan, maka Roh Kudus akan menaungi setiap kami. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin persekutuan kami dari awal hingga akhir, nama Tuhan yang tinggikan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur bahwa hari-hari yang kita lewati kita bisa merasakan kasih Tuhan dan kita juga bisa senantiasa ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu seperti ketika Ia menyertai bangsa Israel di padang gurun melalui tiang awan dan tiang api, setiap hari tidak pernah absen dalam hidup kita. Terhadap apapun
Saudara, kita akan persiapkan hati kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita naikkan pujian ini bersama. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang membuat kami mengerti akan firman Tuhan dan memampukan kami untuk melakukannya hari demi hari dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6, kita akan baca ayat yang ke-5 hingga dengan ayat yang ke-8.
Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kisah yang menggemparkan di antara pasukan tentara Korea ketika mereka bersama-sama berjuang di dalam perang Korea. Saudara, di situ dikisahkan bahwa ada seorang tentara Amerika yang tertembak di tengah-tengah medan peperangan yang begitu sengit. Di situ ada tembakan, ada bom, ada mungkin rudal di sana yang berterbangan sehingga sangat berbahaya untuk bisa pergi menolong tentara yang sedang kena tembak itu. Saudara, ternyata luka yang dialaminya cukup parah sehingga membuat kondisinya itu cukup kritis, saudara. Kalau tidak ditolong dia bisa mati begitu saja. Lalu kemudian ada seorang tentara muda yang berniat untuk menolong tentara yang kena tembak itu. Anak muda ini mau maju menolong tentara itu karena jarak mereka tidak terlalu jauh, tapi suasana peperangan begitu sengit, saudara. Dia juga sambil mau maju, sambil dia menatap jam tangannya, dia mau maju, dia lihatlah jam tangannya itu, saudara, sampai kemudian tepat pukul 9, kemudian tentara muda ini keluar dari persembunyiannya, dia berlari ke tengah-tengah medan perang, dia menolong tentara Amerika itu dan kemudian kembali ke persembunyiannya. Saudara, kepahlawanan tentara muda itu tersebar di antara teman-temannya, saudara. Lalu kemudian kepala pasukan bertanya kepada dia, tadi saya perhatikan kamu, memang tindakan kamu itu sangat heroik katanya. Tapi saya perhatikan kamu itu sangat galau sebelum kamu menolong tentara yang kena tembak itu. Antara mau maju dengan tidak, mau maju dengan tidak. Lagi pula ngapain kamu lihat-lihat jam tanganmu terus? Coba katakan ada apa dengan jam tanganmu? Lalu prajurit muda itu berkata seperti ini, saudara. Saya lagi menunggu tepat pukul 9. Loh, kenapa harus menunggu pukul 9? Kata kepala pasukannya lagi. Sebab, kata dia, sebelum aku berangkat ke medan peperangan atau mengikuti peperangan ini, ibuku berjanji kepadaku bahwa dia akan mendoakan aku setiap pukul 9 pagi. Dan oleh karena itu, aku berani maju ketika jam menunjukkan tepat pukul 9. Karena saya percaya bahwa kuasa doa ibu, Tuhan akan melindungi aku melalui doa dari ibunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prajurit muda tadi begitu punya kepercayaan iman yang kuat akan doa yang dipanjatkan oleh ibunya. Sebab memang doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang percaya itu besar kuasanya, saudara. Dan karena keyakinannya itu, dia berani dan dia berhasil menolong temannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kekuatan sebuah doa. Doa itu dikatakan sebuah pertempuran rohani, bukan hanya sekedar rutinitas, formalitas kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi
Lebih daripada itu, doa adalah sebuah pertempuran, peperangan rohani dalam diri kita. Antara keinginan kita atau keinginan Allah. Jadi ketika kita berdoa itu saudara, di situ kita berada untuk memanjatkan keinginan kita. Tetapi hendaklah kita berkata seperti Kristus, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Dan ketika kita hendak melakukan kehendak Allah, di situ ada keinginan kita yang berusaha untuk lebih mengutamakan kepentingan kita, keinginan kita daripada kehendak Allah. Karena itu ketika kita berdoa, di situ kita seharusnya berjuang untuk mengalahkan keegoisan kita, ambisi kita atau misi Allah bagi diri kita, menaklukkan diri kita dan membiarkan Allah bekerja melalui diri kita. Seringkali saudara orang salah kaprah tentang doa. Doa dianggap sebagai sarana untuk menggebrak surga Allah. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh maka tiada yang mustahil. Betul sekali saudara. Tetapi di balik itu kita harus memahami bahwa di dalam hidup kita kehendak Tuhanlah yang seharusnya lebih utama. Seringkali orang salah kaprah tentang doa. Doa merupakan sarana untuk dia memperoleh apa yang dia inginkan, bukan yang Allah inginkan dalam hidupnya, saudara. Doa dianggap sebagai sesuatu yang bisa memunculkan prestise dia sebagai seorang yang sungguh sangat rohani dan suci adanya. Pada bagian yang kita baca juga, di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa dengan benar, agar terhindar dari doa-doa yang salah dan menyesatkan. Ada dua hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada para muridnya, yaitu yang pertama tentang doa di tempat yang tersembunyi. Doa di tempat tersembunyi, saudara. Biasanya orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan yang unik dan menarik ketika mereka berdoa. Kalau di sini biasa kita diminta berdoa, entah itu kalau ada persekutuan atau ada ibadah, kita diminta berdoa, kita tuh malu, saling tunjuk-tunjukan, kamu ajalah yang doa, kamu ajalah, kamu lebih pandai berdoa. Kalau orang Yahudi itu enggak, saudara. Kalau disuruh berdoa mereka senang. Mereka langsung tampil di depan, saudara, dengan percaya diri, saudara. Apalagi khususnya orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka senang untuk berdoa yang dilihat orang. Mereka senang show off dalam hal doa, saudara. Lagi pula dalam penampilan mereka, mereka juga sangat menunjukkan bahwa mereka itu orang yang saleh, yang suci, yang mungkin tiada bernoda dalam dirinya. Padahal aslinya tentu tidak seperti itu, saudara. Mereka sering berdoa di rumah-rumah ibadat, saudara. Di tikungan-tikungan jalan, saudara bayangin tiba-tiba ada orang di tikungan jalan situ berdiri mengandakkan tangan lalu berdoa dengan suara yang keras. Sikap berdoanya juga sangat ekstrim, mereka angkat tangan di tengah-tengah jalan itu dalam rumah-rumah ibadat setinggi-tingginya. Lalu berseru-seru dengan suara yang keras, bahkan ada yang sampai tersungkur bersujud di tengah jalan seperti itu. Untuk menunjukkan betapa mereka itu ahlinya di dalam doa. Dan untuk menunjukkan bahwa doa mereka lah yang paling ampuh dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan menegur mereka sebagai apa, saudara? Jangan berdoa seperti orang munafik. Saudara bayangin, orang yang mau show off, yang mau kelihatan sangat rohani, sangat saleh, justru Tuhan tegur mereka sebagai munafik. Munafik di sini, saudara, itu artinya bermuka dua. Orang yang seperti pakai topeng itu loh, saudara. Topengnya itu kelihatan sangat bagus, sangat mulus, sangat ekspresif seperti itu, impresif dan sangat menarik. Tetapi ternyata di dalamnya wajah yang sebenarnya itu sangat buruk dan terlihat jahat, saudara. Tuhan menegur mereka, bukan secara fisikal mereka pakai topeng, tetapi hati mereka yang mendua, saudara. Hati mereka itu seperti bisa berwajah dua. Di depan orang banyak mereka tampil sebagai orang yang baik sekali, tapi di belakang orang banyak mereka menindas, menyiksa, bahkan bersikap tidak baik kepada saudara-saudaranya sesama umat Tuhan. Tujuan mereka seperti itu adalah supaya dilihat orang. Saudara saudara perhatikan ya.
Mereka berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi, suara keras, ya ada yang sampai tersungkur seperti itu supaya tujuannya dilihat orang banyak. Sehingga mungkin kalau kita ada pada zaman itu ya, kita mungkin akan berpikir, wow, ini dia pendoa-pendoa yang luar biasa. Ini dia yang doanya mampu menggebrak surganya Allah. Ini dia yang kalau dia doakan saya pasti sukses deh. Ini dia kalau dia doakan saya pasti sembuh. Ini dia kalau dia doakan saya pasti keinginan saya dikabulkan Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu saudara ya. Tapi Tuhan tidak dapat ditipu oleh kemunafikan mereka. Dan Tuhan mengatakan saudara, mereka sudah dapat upahnya. Saudara perhatikan ya. Motivasi mereka supaya dilihat orang. Dan mereka dapatkan tujuan dari motivasi mereka. Tuhan katakan seperti ini. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ada juga upah untuk doa seperti itu saudara. Tapi upahnya dari mana? Dari manusia. Yaitu puji-pujian, sanjungan, titel sebagai seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Seorang miracle worker, pembuat mujizat di dalam doa-doanya. Seorang yang mampu untuk menembus akan surga Tuhan dengan doa-doanya. Itu upah yang mereka peroleh. Upah yang dari manusia. Lalu kemudian Tuhan lanjutkan dengan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi, lalu Tuhan mengatakan masuklah ke dalam kamarmu, ya, tutup pintunya. Itu berarti doa itu adalah satu hubungan yang sangat privacy antara kita dengan Allah. Lalu gimana nih kalau kita persekutuan doa ya kayak dulu sebelum pandemi? Gak apa-apa saudara, kita berdoa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Di situ orang yang sungguh-sungguh punya hati berdoa bersama-sama dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di sana. Tapi di sini Tuhan berbicara tentang doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Bahwa kita haruslah punya waktu yang khusus, tempat tersembunyi itu mengacu kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang sangat privacy, berdua personal dengan Tuhan. Ya, berdua saya dengan Tuhan tanpa gangguan kiri dan kanan saudara. Tanpa gangguan dari diri kita juga. Terkadang nih yang sangat mengganggu itu bukan hanya sekedar anak-anak kita di rumah, mungkin yang punya anak kecil, anaknya masih ribut. Bukan tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah kita, tetapi yang menjadi penghalang utama dalam kita berdoa adalah pikiran kita sendiri saudara. Hati kita sendiri. Perasaan kita sendiri. Ini mau doa nih ya. Kita sudah spelling waktu, kita benar-benar prepare waktu kita. Saya mau berdoa, nanti kalau semua seisi rumah saya masih tidur pagi-pagi gitu pukul 4 subuh, pukul 5 subuh saya mau bangun doa sama Tuhan ya. Kita sudah spelling waktu sedemikian rupa. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, entah kita berlutut di hadapannya, kita duduk manis di hadapan Tuhan, lalu tiba-tiba terbersit dalam pikiran kita, aduh kemarin itu si A itu menjengkelkan hati saya. Masa saya senyum, dia lihat saya tapi dia gak balas senyum. Kita mulai jengkel, kita mulai marah saudara. Hatinya itu yang mengganggu kita di hadapan Tuhan saudara. Kalau ada seperti itu, baiklah kita benar-benar datang sama Tuhan. Tuhan, saya itu hati lagi tidak nyaman. Tuhan tolong supaya saya bisa ampuni dia dan lain sebagainya. Atau mungkin juga yang terbersit dalam pikiran kita, aduh ini nanti siang mau ini mau itu. Jadi gak konsen doanya saudara. Banyak hal yang perlu kita simpan lebih dahulu. Lalu kita berani ambil satu waktu, saya mau berdoa nih jam segini sampai jam segini. Ini antara saya dengan Tuhan saja. Seperti waktu kencan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dulu yang pacaran gitu ya, sama sekarang mungkin sama yang dulu mantan kekasihnya sekarang sudah jadi pasangannya. Atau yang sekarang sedang menjalin hubungan dengan kekasihnya. Kalau ada janjian waktu kencan gitu saudara ya, mau bertemu ini, gak mungkin dong kita ketemu lalu kita ajak banyak orang nemenin kita gitu ya.
Misalnya pergi makan di kafe, lalu kita ajak geng kita makan sama-sama. Enggak, pasti berdua, ngobrol dari hati ke hati. Kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Enggak mungkin dalam kondisi ngantuk-ngantuk kita datang ketemu sama kekasih kita. Enggak mungkin dalam kondisi marah-marah kita mau datang ketemu kasih kita. Kita cari waktu yang terbaik. Itu yang Tuhan maksudkan dengan bertemu dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi, saudara. Lalu Tuhan katakan, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Itu berarti saudara, Tuhan sangat suka waktu yang personal ini, yang privacy ini bersama dengan anak-anaknya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada upahnya juga, saudara. Tapi kali ini upahnya adalah dari Bapa Surgawi kita, yang melihat kita datang kepadanya dengan satu kerinduan untuk bercakap-cakap dengan Dia. Jadi isi doa kita itu bukan hanya meminta dan meminta saja, tetapi kadang-kadang kita memohon Tuhan untuk mengkoreksi hidup saya. Hal apa yang harus saya kikis, yang harus saya buang dari dalam hidup saya. Entah itu mungkin kemarahan saya, sikap saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, emosi-emosi saya yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan kikis semuanya, Tuhan buang semuanya, dan memperlengkapi kita hari demi hari agar seturut dengan kehendak Tuhan. Upahnya dari Bapa Surgawi, saudara. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, ada upahnya. Masalahnya upah yang mana yang kita mau? Apakah upah yang dari manusia ataukah upah yang dari Bapa Surgawi? Kalau upah dari manusia, kita cuma cari pujian, kita cuma cari title sebagai seorang pendoa yang suci adanya. Tapi kalau dari Bapa Surgawi, itu pasti sangat terlebih indah bagi kita. Sebab apa yang menjadi kehendak Bapa itu yang terbaik bagi kita, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dengan motivasi yang benar. Motivasi apa yang Tuhan inginkan ketika kita datang berdoa? Tidak ada lain kecuali satu hal, bahwa melalui doa-doa kita dapat lebih mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan melanjutkan di dalam ayat yang ke-6, yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu, khususnya mereka yang sering berdoa di rumah ibadah, di tikungan-tikungan jalan itu dengan memakai jubah putih yang panjang dan juga jenggot yang sengaja dipanjangkan supaya mereka kelihatan lebih seperti orang suci seperti itu. Mereka ketika berdoa, saudara, juga tidak sembarangan berdoa, saudara. Mereka menata kata-katanya sedemikian rupa. Maksud saya mereka itu memformulasikan kata-katanya sedemikian rupa agar indah kedengaran oleh telinga manusia. Sekali lagi tujuannya supaya enak didengar oleh orang. Kata-katanya itu sangat bertele-tele. Saking panjangnya, saking indahnya mungkin jadi muter-muter sana sini, saudara. Jadi terkesan sangat bertele-tele. Misalnya ya, cuma minta mau makan roti aja dari Tuhan, bisa muter-muter doanya. Panjang sekali, Bapa kami yang di surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus anakmu. Memang menyembah Tuhan itu penting, saudara, dalam doa. Tetapi jangan sampai kita jatuh kepada doa yang bertele-tele. Seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan mengatakan mereka itu saking panjangnya, bertele-telenya. Mereka seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Dan memang mereka tidak kenal Tuhan yang mereka sembah. Jadi lucu, saudara. Dia berbicara dengan Tuhan, tetapi dia gak kenal sosok pribadi yang diajak berbicara. Seperti orang berbicara sendiri, yang entah berbicaranya sama siapa, saudara. Tuhan bilang jangan kamu seperti itu.
Mereka menyangka kalau panjang, kalau indah kata-katanya, kalau doanya itu enak kedengaran, maka doanya akan dikabulkan. Dan itu kriteria atau konsep yang salah kalau kita berdoa. Karena itu kalau kita berdoa kita jangan seperti itu, saudara. Tuhan mengatakan lagi, jadi janganlah kamu seperti mereka, ayat 8. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kita kalau berdoa jangan isinya permintaan-permintaan terus. Baik kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam hidup saya. Tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah pekerjaan saya, di tengah-tengah masyarakat tempat saya biasanya bersosialisasi dan lain sebagainya. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang mengenal kepada siapa kita berbicara. Karena itulah tujuan kita datang sama Tuhan setiap hari, saudara. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita bisa rasakan kasih Allah dalam hati kita, dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, itu kasih Tuhan untuk kita. Setiap tarikan napas kita, itu kasih Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita peka sama Tuhan, kehadiran Tuhan, maka di dalam doa-doa kita itu kita tahu apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Nah saudara, suatu ketika ada seorang anak kecil ini dia pengen sekali punya sepeda. Ya, lalu dia coba minta sama mamahnya, sama orang tuanya. Aku pengen dibeliin sepeda dong. Mama papanya itu pengen anak ini sebelum meminta itu berdoa dulu. Lalu mamahnya bilang, coba kamu ungkapkan keinginanmu dalam doa kepada Tuhan. Saudara, mereka tinggal dengan nenek mereka yang sudah lanjut usia. Lalu anak ini benar datang kepada Tuhan lewat doanya. Dia masuk kamarnya, tetapi pintu kamarnya dibuka, saudara, lebar-lebar. Lalu dia berlutut di pinggir ranjangnya, ya, dibantal doanya di situ. Lalu dia bersuara dengan keras, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, aku pengen sekali punya sepeda yang baru, yang seperti ini dan seperti itu. Suaranya kenceng kedengeran sampai di dapur mamanya. Mamanya lalu datang sama dia, nak, bagus sekali kamu berani, kamu belajar untuk mengungkapkan keinginanmu dalam doa. Tetapi suaranya gak usah kenceng-kenceng. Tuhan tidak tuli kok, Tuhan pasti dengar doa kamu. Jangan kenceng-kenceng kalau doa ya, nanti kedengeran sampai ke sebelah. Lalu anak kecil ini dengan polosnya berkata, iya mama, aku tahu Tuhan tidak tuli dan tidak pernah tuli, Tuhan pasti dengarkan doaku. Tetapi nenekku itu tuli, dia kurang bisa mendengar dengan baik. Jadi aku harus bersuara dengan keras supaya nenek tahu kalau cucu kesayangannya ini mau beli sepeda baru, pengen punya sepeda yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, itu seorang anak kecil, saudara. Dia ingin keinginannya itu dipenuhi, maka dia bersuara kencang-kencang. Anak-anak Tuhan juga kalau ngotot, mungkin maaf bisa seperti anak kecil tadi. Doa terus sama Tuhan. Memang kita perlu terus berdoa sama Tuhan, saudara. Tapi dalam doa kita itu kita perlu ingat bahwa kita berdoa untuk tahu keinginan Tuhan atas hidup kita. Sehingga dalam doa-doa kita itu bukannya kita itu memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi kita bawa hati kita ini supaya selaras dengan hati Tuhan. Keinginan kita ini supaya selaras dengan keinginan Tuhan. Sehingga hidup ini nyaman, saudara, indah. Tidak lagi kita kecewa, kenapa keinginan saya tidak dikabulkan, sedangkan keinginan dia dikabulkan. Kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan, sedangkan doanya dijawab Tuhan. Saudara pernah dengar dulu ya, waktu sebelum pandemi, makan mungkin di kaki lima, lalu saudara ada seorang pengamen datang. Kalau pengamen itu asal genjreng-genjreng, suaranya itu fales dan teriak-teriak, saudara lakukan apa? Ambil uang kasih supaya dia cepat-cepat pergi. Tapi kalau suaranya merdu enak didengar, kita pasti akan tinggal beberapa saat untuk dengarkan lagunya. Lalu kemudian setelah itu kita kasih dia uang, ya pergi, saudara. Begitu juga mungkin, saudara, kalau kita ngotot, kita ngeyel sama Tuhan,
Kita seperti pengamen yang suaranya fales, cepat-cepatlah. Bukan juga berarti Tuhan mengizinkan apa yang kita inginkan dipenuhi semuanya. Tapi kalau kita berkeinginan untuk mengenal Tuhan lebih jauh, maka kita seperti pengamen yang suaranya merdu tadi. Kita rindu lama berada dengan Tuhan, lalu Tuhan berikan kita yang terbaik. Kalau pengamen dengan suara fales, kira-kira kita kasih 1.000 dah. Kalau pengamen suaranya merdu, kita kasih 10.000 mungkin sebagai penghargaan sama dia. Bukan berarti lalu doa kita dihargai dengan uang dan lain sebagainya, saudara. Tapi ingat kualitas kita ketika kita berdoa. Tuhan tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan itu kepada kita. Saudara, doa itu bukan formalitas orang Kristen, bukan juga kewajiban. Doa itu harusnya menjadi lifestyle, gaya hidup, habitsnya anak-anak Tuhan. Orang kenal kita lewat apa? Dia seorang pendoa yang setia. Dia seorang pendoa syafaat sejati. Bukan karena apa yang didoakan itu terkabul, tetapi dia tahu tujuan hidup dia. Dia tahu kehendak Tuhan atas hidupnya. Dan dia bisa membimbing orang-orang lain untuk bisa kenal akan kehendak Tuhan. Seperti apa orang sekitar kita kenal Tuhan? Seperti apa orang sekitar kita kenal kita? Saudara, itu akan nampak lewat hidup kita. Semakin berat pergumulan, semakin besar pertempuran sekitar kita. Seharusnya kita semakin erat bersembunyi di tempat yang tersembunyi bersama dengan Tuhan dan berdoa di sana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami diingatkan kembali untuk memiliki hati yang tekun berdoa. Berdoa bukan asal berdoa, tapi berdoa menjadi satu kerinduan kami. Satu gaya hidup kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Supaya orang sekitar kami juga bisa mengenal Tuhan lewat gaya hidup kami ini. Karena itu ya Tuhan, tolong kami. Supaya memiliki waktu-waktu doa yang penting dalam kehidupan kami. Waktu-waktu doa yang indah bersama Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami ini senantiasa memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Mari kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Supaya lewat sakit penyakit ini, mereka juga mengerti maksud Tuhan dalam hidup mereka. Lewat kesembuhan, pemulihan yang Tuhan berikan, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan dan bersaksi bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi ini. Biarlah Tuhan sekali lagi berbelas kasihan kepada setiap kami. Supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Kami rindu bisa datang beribadah, melayani Tuhan kembali dalam rumah Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya masa-masa pandemi ini iman kami tidak melorot, iman kami tidak menyusut. Sebaiknya kami semakin dekat kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan persekutuan pada sore hari ini. Berkati mereka semua di dalam keluarga, usaha, pekerjaan. Supaya di sana Tuhan hadir dan memberikan sukacita bagi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
doa mengubah segala